Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Linda Melani dari jurusan Kimia Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang spektrofotometri UV-Vis. Yuk langsung saja kita simak videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri. Spektrofotometri adalah salah satu metode pengukuran kuantitatif dalam kimia analisis terhadap sifat refleksi atau transmisi cahaya suatu materi sebagai fungsi dari panjang gelombang. Metode ini lebih spesifik dibandingkan dengan istilah umum yaitu spektroskopi elektromagnetik. Karena spektrofotometri berurusan dengan sinar tampak, dekat ultraungu, dan dekat inframerah tetapi tidak meliputi teknik time resolved spektroskopi. Kemudian, di sini ada gambar dari spektrofotometer. Nah, spektrofotometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dengan cara melewatkan cahaya dengan panjang gelombang tertentu pada suatu objek kaca atau kuarsa yang disebut dengan kuvet. Spektrofotometri terdiri dari beberapa jenis berdasarkan sumber cahaya yang digunakan. Di antaranya adalah yang pertama yaitu ada spektrofotometri vis atau visible, kemudian yang kedua yaitu spektrofotometri UV atau ultraviolet, kemudian yang ketiga yaitu spektrofotometri UV vis, kemudian yang keempat yaitu ada spektrofotometri IR atau infrared. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam mengenai spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis adalah pengukuran serapan cahaya di daerah ultraviolet sebesar 200-400 nanometer dan sinar tampak sebesar 400-800 nanometer oleh suatu senyawa. Serapan cahaya UV atau cahaya tampak mengakibatkan transisi elektronik, yaitu promosi elektron-elektron dari orbital dasar yang berenergi rendah ke orbital tereksitasi yang berenergi lebih tinggi. Panjang gelombang cahaya UV atau cahaya tampak itu bergantung pada mudahnya promosi elektron. Molekul-molekul yang memerlukan lebih banyak energi untuk promosi elektron akan menyerap pada panjang gelombang yang lebih pendek. Lalu selanjutnya yaitu ada prinsip spektrofotometri UV-Vis. Spektrofotometri UV-Vis mengacu pada hukum Lambert-Beer, yaitu apabila cahaya monokromatik melalui suatu media, yaitu larutan, maka sebagian cahaya tersebut akan diserap, sebagian lagi akan dipantulkan, dan sebagian lagi akan dipancarkan. Selanjutnya yaitu ada cara kerja dari spektrofotometri UV-Vis. Cahaya yang berasal dari lampu deuterium maupun wolfram yang bersifat polikromatis diteruskan melalui lensa menuju ke monokromator pada spektrofotometer dan filter cahaya pada fotometer. Monokromator kemudian akan mengubah cahaya polikromatis menjadi cahaya monokromatis tunggal. Berkas-berkas cahaya dengan panjang tertentu kemudian akan dilewatkan pada sampel yang mengandung suatu zat dalam konsentrasi tertentu. Oleh karena itu, terdapat cahaya yang diserap, diabsorpsi, dan ada pula yang dilewatkan. Cahaya yang dilewatkan ini kemudian diterima oleh detektor. Detektor kemudian akan menghitung cahaya yang diterima dan mengetahui cahaya yang diserap oleh sampel. Cahaya yang diserap sebanding dengan konsentrasi zat yang terkandung dalam sampel sehingga akan diketahui konsentrasi zat dalam sampel secara kuantitatif. Kemudian selanjutnya yaitu istilah-istilah yang digunakan pada spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama yaitu ada kromofor. Kromofor merupakan gugus fungsi yang menyerap atau mengabsorpsi radiasi elektromagnetik di daerah panjang gelombang ultraviolet dan daerah cahaya tampak. Selanjutnya yaitu ada auxokrom. Auxokrom yaitu gugus yang berpengaruh namun sedikit terhadap absorbansi UV, tetapi berdampak cukup signifikan pada absorbansinya. Kemudian yang ketiga yaitu ada geseran batokromik. Geseran batokromik adalah geseran atau perubahan dari serapan ke panjang gelombang yang lebih panjang karena sisipan atau pengaruh pelarut geseran merah.
Kemudian selanjutnya yaitu ada geseran hypsokromik. Geseran dari serapan ke panjang gelombang yang lebih pendek karena gugus ganti atau pengaruh pelarut. Kemudian ada akibat hipokromik. Akibat hipokromik adalah penurunan dalam intensitas serapan. Kemudian ada akibat hiperkromik. Akibat hiperkromik yaitu suatu kenaikan dalam intensitas serapan. Kemudian selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari spektrofotometri UPPS. Kekurangan dari spektrofotometri UPPS yaitu yang pertama, absorpsi dipengaruhi oleh pH larutan, suhu, adanya zat pengganggu, dan kebersihan kupet. Yang kedua yaitu hanya dapat dipakai pada daerah ultraviolet yang panjang gelombangnya lebih dari 165 nanometer. Kemudian yang ketiga yaitu pemakaiannya hanya pada gugus fungsional yang mengandung elektron valensi dengan energi eksitasinya yang rendah. Kemudian yang keempat yaitu ada sinar yang dipakai harus monokromatis. Kemudian selanjutnya yaitu ada kelebihan dari spektrofotometer UPPS. Yang pertama yaitu panjang gelombang dari sinar putih dapat lebih terseleksi. Yang kedua caranya sederhana. Yang ketiga yaitu dapat menganalisa larutan dengan konsentrasi yang sangat kecil. Kemudian ini adalah jurnal yang digunakan dengan judul karakterisasi senyawa steroid dari praksi diklorobetana batang tanaman andong, Cordyline fruticosa, dan aktivitas sitotoksiknya terhadap sel HeLa oleh Arji, Ari, dan Lia dari Universitas Tanjung Pura. Selanjutnya yaitu contoh spektro UPPS yang diambil dari jurnal. Hasil spektrum UPPS memperlihatkan bahwa isolat B1 memberikan serapan pada panjang gelombang 339,5 dan 220,5 nanometer, yang merupakan ciri khas transisi bonding V menjadi anti-bonding V, dan non-bonding menjadi anti-bonding V. Serapan pada panjang gelombang tersebut menunjukkan bahwa senyawa ini merupakan suatu senyawa aromatik. Transisi elektronik non-bonding menjadi anti-bonding V terjadi dari gugus yang mempunyai pasangan elektron bebas, sedangkan transisi elektronik bonding V menjadi anti-bonding V terjadi dari gugus yang mempunyai ikatan rangkap 2 dari cincin senyawa steroid. Spektrum UV-PIS dari isolat B1 dapat dilihat pada gambar di atas. Kemudian di sini ada daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah paham mengenai spektrofotometri UPPS? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video berikutnya ya. Bye!